Perkenalkan, saya Atur Manik, saya siswa dari SMA Negeri 1 Sidikalang, saya duduk di kelas 12 MIPA 4. Di sini saya akan melakukan percobaan mengenai elektrostatis. Sebelum itu, saya akan memberikan sedikit penjabaran atau pengertian dari elektrostatis, di mana pengertian ini saya dapatkan dari Google. Jadi elektrostatis itu adalah cabang fisika yang berkaitan dengan gaya yang dikeluarkan oleh medan listrik statik, tidak berubah atau bergerak terhadap objek bermuatan lainnya. Itulah pengertian elektrostatis dari Google. Kemudian langsung saja kita masuk ke percobaannya. Di depan saya sudah ada alat-alat yang akan saya gunakan untuk percobaan sederhana ini. Yang pertama, di sini ada gelas yang sudah saya isi dengan pasir, kemudian ada pulpen. Kemudian ada kertas. Kemudian ada kertas yang sudah saya potong kecil-kecil. Ini dia. Kemudian ada satu buah penggaris. Kita langsung saja masuk ke percobaan yang pertama. Untuk gelas yang berisi pasirin dan kertas ini akan kita masukkan ke percobaan yang kedua. Di percobaan yang pertama ini, jikalau penggaris ini kita letakkan tepat di atas atau berdekatan dengan kertas, tidak akan ada efek sama sekali. Hal ini dikarenakan muatan positif di penggaris dan di kertas itu sama, sehingga tidak ada gaya sama sekali. Jadi jumlah muatan positif dan negatif di penggaris ini sama dengan muatan positif yang ada di kertas yang sudah saya potong ini. Sehingga tidak ada efek yang terjadi jikalau ini diletakkan atau didekatkan. Kemudian saya akan menggesekkan penggaris ini ke celana dinas saya. Lalu kita lihat apakah yang terjadi. 2000 years later. Kita lihat ada kertas yang menempel tepat di penggaris setelah penggaris ini digesekkan ke celana dinas. Masih bisa dilihat di sini ada kertas yang menempel ke penggaris ini. Setelah penggaris ini digesekkan ke celana, maka penggaris ini sudah memiliki muatan negatif. Lalu ada muncul pertanyaan, mengapa muatan negatif yang berpindah bukan muatan positif? Hal ini dikarenakan muatan negatif mempunyai massa yang lebih ringan dibandingkan muatan positif, sehingga muatan negatif lebih mudah bergerak. Itulah menyebabkan mengapa muatan negatif yang berpindah ke penggaris ini setelah penggaris ini digesekkan ke celana atau ke kain. Jadi untuk media penggesekannya atau media yang digunakan untuk memberikan efek negatif kepada muatan negatif kepada penggaris ini bisa dilakukan terhadap kain, tisu, kemudian kertas. Itu juga bisa, tetapi saya menggunakan celana dinas saya karena kebetulan saya gunakan. Kemudian kita masuk ke percobaan yang kedua. Di percobaan yang kedua ini metodenya hampir sama, tetapi menggunakan alat yang cukup berbeda. Di sini saya sudah menyiapkan gelas yang berisi dengan pasir. Ini pasir biasa. Kemudian pulpen. Pulpen ini saya letakkan di dalam pasir agar berdiri, sehingga dia bisa berdiri kokoh. Itulah kegunaan pasir ini. Setelah itu ada kertas. Kertas ini sudah saya lipat-lipat. Saya lipat seperti ini. Kemudian akan saya letakkan tepat di ujung pulpen. Posisinya tepat seperti ini. Jikalau dilihat, tidak ada pergerakan sama sekali dari kertas. Kemudian, jikalau ada pun pergerakan, itu mungkin dari efek udara, bukan dari gaya yang akan saya berikan dari penggaris ini. Jikalau penggaris ini, yang sekarang sudah memiliki muatan positif dan negatif yang sama dengan kertas, sama seperti percobaan yang pertama tadi, dia tidak akan ada efek sama sekali, seperti ini. Tidak akan ada efek sama sekali. Kemudian kita lakukan percobaan seperti percobaan satu tadi. Kita coba gesekkan penggaris ini ke kain atau ke celana dinas saya. 2000 years later. Kita lihat si kertas mengikuti arah gerakan kemana penggaris saya buat. Sama seperti yang kita lakukan pada percobaan pertama tadi, bahwa saat penggaris ini telah digesekkan kepada kain yang menjadi di penggaris ini sudah memiliki energi negatif, sehingga bisa menarik atau adanya gaya tarik menarik antara kertas tersebut setelah didekatkan. Jadi dari dua percobaan yang saya lakukan, bisa ditarik kesimpulan di dalam kertas terdapat muatan negatif dan positif. Ketika didekatkan dengan penggaris yang sudah bermuatan negatif tadi, maka
muatan positif pada kertas akan ditarik oleh muatan negatif dari penggaris sehingga kertas terangkat. Pada percobaan satu tadi, kertas tersebut terangkat. Kemudian pada percobaan kedua, kertas ini mengikuti arah penggaris kemana saya buat. Kemudian kita dapat menarik kesimpulan lagi, dua benda yang muatannya berbeda akan tarik menarik. Kemudian dua benda yang muatannya sejenis akan tolak menolak. Gaya tarik menarik tersebut atau tolak menolak ini disebut gaya Coulomb. Kemudian kesimpulan yang terakhir, gejala listrik statis ditandai dengan adanya gaya tarik menarik atau tolak menolak antara dua benda bermuatan. Itulah dia gejala listrik statis. Jadi dari dua percobaan ini sudah dibuktikan adanya gaya tolak menolak atau tarik menarik antara penggaris dan kertas, sehingga dapat disebutkan sudah terjadi gejala listrik statis pada percobaan saya kali ini. Mungkin demikian percobaan singkat dari saya. Jikalau ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.